Gimana, Pak? Mama menarik ujung lengan kemeja Papa. Beliau pun sama paniknya dengan aku. Sepertinya kita harus menghubungi Ibu Rafael. Dia juga berhak tahu. Tapi, Pak, beliau punya riwayat penyakit jantung. Apa nggak bahaya nanti kalau memberitahu saat keadaan Rafael seperti ini? Mama berpendapat. Mendengar jawaban Mama, Papa pun terlihat kebingungan. Mayang, apa yang terjadi? Aku menoleh. Amar, sedang apa dia di sini? Suamiku kecelakaan. Sekarang kondisinya kritis. Dia membutuhkan donor darah golongan AB. Gak ada stok sama sekali di sini. Jelasku dengan susah payah. Tenggorokan rasanya sakit. AB, kebetulan sekali. Aku bersedia mendonorkan darah untuk suamimu. Golongan darahku juga AB. Bagai menemukan oase di padang tandus. Aku merasa lega luar biasa. Seakan beban yang mengimpit sejak tadi berangkat begitu saja. Syukurlah. Ayo nak, kita temui dokter. Belum sempat aku menjawab, Papa lebih dulu menarik tangan Amar. Aku dan Mama berpelukan kembali. Air mata kami pun kembali tumpah. Namun kali ini disertai kelegaan yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Menemui Amar setelah perawat selesai mengambil darahnya. Amar sedikit meringis saat jarum ditarik dari lengannya. Saat melihatku, dia tersenyum. Aku berjalan mendekat. Sungguh aku berutang budi padanya. Mungkin nanti Rafael akan merasakan hal yang sama. Makasih, Mar. Aku sungguh berterima kasih atas pertolonganmu ini. Kalau kamu gak datang tepat waktu, aku gak tahu lagi kejadiannya akan seperti apa. Ucapku menunduk. Air mata rasanya sudah menggenang di pelupuk mata lagi. Aku cengeng sekali. Amar menepuk bahuku. Sama-sama, suamimu pasti baik-baik saja. Aku mendongak, menatap senyum tulus yang diperlihatkan Amar. Rasa bersalah bertandang saat teringat lagi kejadian tadi pagi, waktu aku menolak datang ke rumahnya. Maaf untuk tadi pagi. Sebenarnya aku pergi bersama suamiku. Aku sungguh minta maaf. Aku kembali menunduk. Sudahlah, wajar kalau kamu lebih memilih suamimu. Aku dan Cika bahkan orang yang baru saja kamu kenal. Jangan merasa bersalah karena itu. Lagi-lagi Amar tersenyum. Aku permisi ya. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Pamitnya. Aku mengangguk pelan. Entah apapun yang Amar lakukan di rumah sakit ini. Yang pasti dia adalah malaikat penolong yang Allah kirimkan untuk Rafael. Aku menghapus air mata, lalu kembali menemui Mama dan Papa di depan ruang UGD. Kulihat dokter yang tadi menangani Rafael keluar lagi. Aku mempercepat langkah. Saudara Rafael sudah berhasil melewati masa kritisnya. Dia akan dipindahkan ke ruang rawat setelah kondisinya stabil. Tubuhku luruh, namun kali ini disertai dengan rasa lega yang teramat sangat. Syukur tak henti-hentinya aku panjatkan. Kupegang erat tangan Rafael yang kini siampunya masih terpejam. Dokter bilang, dia akan segera sadar. Aku tak sabar menunggunya membuka mata. Aku akan memberitahukan perasaanku padanya. Hal yang kutunggu tiba. Rafael sudah membuka matanya. Hei, sudah sadar. Air mataku jatuh lagi saking senangnya melihat dia membuka mata. Kening Rafael mengernyit saat melihatku. Kamu siapa? Senyumku seketika pudar. Genggaman tanganku pun perlahan terlepas. Tubuhku menegang.
Apa yang baru saja Rafael ucapkan? Rafael sudah sadar, Mai. Syukurlah. Papa dan Mama menyusul masuk ke ruangan rawat Rafael. Kalian siapa? Saya di mana? Lagi. Rafael bertanya yang membuat dadaku sesak lagi. Mungkinkah dia amnesia? Dia kenapa, Mai? Kenapa lupa sama kita? Aku mengabaikan pertanyaan Papa. Pikiranku sendiri kini tengah kalut. Kuhapus air mata dengan kasar lalu berlari keluar. Aku menarik tangan dokter yang menangani Rafael. Beliau tengah berbincang dengan seorang perawat di depan ruang UGD. Aku tak peduli lagi. Saat ini aku hanya butuh penjelasan. Ada apa ini, Mbak? Aku mengabaikan pertanyaannya. Lalu, setelah sampai di dalam ruang rawat Rafael, aku mulai bersuara. Apa yang terjadi dengan suami saya, Dok? Kenapa dia tidak ingat pada kami semua? Kening dokter itu mengernyit. Tidak ingat. Ya, dokter lihat ini. Aku mendekat pada Rafael. Nama lu siapa? Tanyaku. Rafael kebingungan. Nama? Aku beralih pada dokter itu lagi. Dia lupa segalanya. Sepertinya dia mengalami amnesia. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Rasa lega yang tadi mengganggu kurasakan kini berganti dengan rasa yang teramat pedih. Kenapa harus amnesia? Kenapa dia harus kehilangan ingatan di saat aku benar-benar ingin memberikan cinta untuknya? Rafael dinyatakan amnesia. Butuh waktu untuk mengembalikan seluruh ingatannya. Dan itu membuatku sangat hancur. Rafael tak mau kesentuh. Dia selalu menghindar dariku. Dia seakan takut berdekatan denganku. Jangan sentuh-sentuh saya. Bukan mahram. Dosa tahu nggak? Protesnya saat aku membantunya berjalan ke kamar. Kami baru pulang dari rumah sakit saat ini. Dia istrimu, Raf. Jelas kalian sudah halal untuk bersentuhan. Jelas, Mama. Istri? Rafael terkekeh. Saya masih muda, Tante. Mana mungkin saya sudah punya istri? Jauh di atas saya pula usianya. Lanjutnya. Sungguh itu adalah kalimat paling menyakitkan yang pernah ku dengar dari Rafael. Pelan-pelan saja, Mai. Dokter bilang dia butuh waktu kan? Untuk memulihkan ingatan. Kamu yang sabar. Papa menepuk pundakku. Aku hanya tersenyum tipis. Kami telah masuk ke kamar saat ini. Aku meletakkan tas dengan asal ke atas meja. Lalu sesuatu menyembul keluar dari sana. Dompet Rafael. Ah iya, di dalam dompet itu bukankah ada foto kami? Di ponselku pun ada. Kenapa tidak terpikirkan olehku tadi? Foto-foto pernikahan kami pun bisa dijadikan bukti bahwa kami memang suami istri. Aku membuka laci nakas, mencari keberadaan foto pernikahan kami yang seingatku disimpan di sana. Ketemu. Dengan semangat menggebu, aku menunjukkan foto tersebut pada Rafael. Ini loh. Aku menarik tangannya. Aku akan tetap bersikap apa adanya seperti dulu. Aku ingin dia mengingatku karena sikapku yang seperti ini. Rafael tampak bingung, tapi menurut. Aku mendudukkannya di sofa. Coba lihat ini. Ini bukti kalau kita suami istri. Masih gak percaya loh? Tanyaku ketus. Rafael memperhatikan foto itu dengan seksama. Alisnya bertaut seakan sedang berpikir keras. Au, kepalaku sakit. Dia memekik. Aku
Aku merebut foto tersebut darinya. Ayo sini, kau istirahat dulu. Aku membantunya untuk berbaring di ranjang. Biarlah, nanti aku tidur di sofa. Jika dia tidak berkenan aku tidur di sana. Maaf sudah maksa lo buat ingat, ucapku dengan menahan segala kecamuk di dada. Hatiku sakit bukan main. Perih sekali rasanya dilupakan oleh orang terkasih. Kamu tidur di sini juga? Tanyanya setelah tangan tak lagi memegangi kepala. Seharusnya begitu. Kita sudah jadi suami istri. Gak masalah kan tidur seranjang? Saya kok belum yakin ya kalau kamu istri saya. Rasanya aneh saja kalau pemuda seperti saya memiliki istri tante-tante sepertimu. Mataku memejam. Rindu sekali rasanya dipanggil tante oleh Rafael. Lo juga manggil gue tante. Lo itu satu-satunya orang yang manggil istri dengan sebutan tante, tahu nggak? Ketusku lagi. Perlahan air mataku jatuh. Ngegas aku mengusapnya. Masa? Konyol banget pasti. Rafael mulai merebahkan badan. Aku berlalu ke kamar mandi. Kututup pintunya rapat-rapat. Aku menangis sejadi-jadinya di sana. Sesak yang sedari tadi kutahan, sekarang tak bisa kusembunyikan lagi. Rasanya sakit sekali. Cukup lama aku menangis. Lebih tepatnya tangisku berhenti saat mendengar ketukan di pintu kamar mandi. Nangis kamu? Tanyanya dari luar. Kubasuh wajahku agar tidak terlihat sembab. Lantas membuka pintu kamar mandi. Apaan? Ganggu orang lagi beol aja. Aku masih aja berucap ketus. Berharap dengan begini, dia mengingat sikapku yang memang judes padanya. Tapi tadi saya dengar ada yang nangis. Setan kali. Aku berjalan melewatinya. Kulihat Rafael termenung di balkon kamar. Matanya menerawang jauh menatap langit malam. Rasa sesak kembali menghinggapi hati. Aku menghela nafas panjang beberapa jenak untuk menguatkan hati. Lalu perlahan kaki melangkah ke sana. Ngapain? Tanyaku. Dia menoleh. Liatin bintang. Aku turut menatap langit malam. Kulihat mendung menggelayut di wajah Rafael. Apa dia rindu ibunya? Sepertinya aku harus menjemput beliau besok. Lo sedih? Tanyaku lagi. Rasanya saya seperti nggak memiliki kehidupan. Kalau kita benar suami istri, seharusnya saya punya pekerjaan untuk menafkahi kamu. Dia menatapku. Coba sekarang saya tanya, kamu ini kerja di mana? Aku hampir saja tertawa mendengarnya. Namun juga ingin menangis. Tertawa dan menangis di waktu yang bersamaan. Miris sekali. Tubuh lo itu belum pulih. Kerjanya nanti saja kalau udah sembuh. Jawabku. Dia kembali menatap langit bertabur bintang. Pagi-pagi sekali, aku datang ke rumah ibu mertua bersama papa. Berniat menjelaskan perihal kejadian yang menimpa Rafael. Aku takut datang sendiri. Jika saat mendengarku ibu mertua terkena serangan jantung, bagaimana? Aku bisa pingsan di tempat. Apa? Rafael kecelakaan? Ya Allah! Ibu mertua menangis. Aku berpindah tempat di sebelahnya. Kuusap bahunya untuk menenangkan. Tapi ibu tenang saja. Dia sudah baik-baik saja sekarang. Hanya saja ucapanku berhenti. Aku menatap papa dengan cemas.
Rafael amnesia, Bu. Papa menyambung kalimatku. Ibu Rafael makin tergugah. Aku sungguh tak tega melihat beliau seperti ini. Seharusnya beliau tinggal bersama kami saja, agar lebih terurus. Bu, bagaimana kalau ibu tinggal bersama kami seterusnya? Tanyaku saat mobil sudah melaju. Kami hendak pulang saat ini. Saya khawatir dengan kondisi ibu. Ibu mertua menggenggam tanganku. Gak apa-apa, Nak. Rumah yang ibu tempati sekarang adalah peninggalan mendiang ayahnya Rafael. Sangat sayang jika ditinggalkan. Kalau kamu khawatir, sering-seringlah mengunjungi ibu. Ucap beliau tulus. Saat kami datang, Rafael tengah duduk termenung di teras. Hal yang tidak pernah dia lakukan. Rafael, ya Allah, Nak, kamu baik-baik saja. Ibunya langsung memeluk. Rafael hanya diam dengan tampang bingung. Dia ibumu, Papa menjelaskan. Perlahan tangan Rafael membalas pelukan ibunya. Ikatan batin antara ibu dan anak tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Lihat saja, air mata Rafael menetes meski dia tidak ingat apa-apa. Aku pamit ya, Pak. Mau ngecek toko. Udah lama aku gak kesana. Ucapku. Ya, Mai. Hati-hati. Pak Rafael kecelakaan ya, Bu? Ya Allah, saya baru dengar kabarnya. Iya, tapi dia sudah baik-baik saja sekarang. Syukurlah. Bila berlalu ke dalam setelah banyak bertanya padaku. Kini aku sendiri duduk di belakang meja kasir. Perempuan cantik kenapa bersedih? Aku mengangkat wajah. Amar. Hai. Dia mendekat. Gimana keadaan suamimu? Suamiku baik. Hanya saja. Ucapanku menggantung. Kenapa? Sahut Amar cepat. Dia mengalami amnesia. Dia lupa dengan semuanya. Dengan namanya saja dia lupa. Jawabku sendu. Tampak keterkejutan di wajah Amar. Hanya sekilas, lalu kembali seperti biasa. Kamu tenang saja. Dia pasti akan segera pulih. Aku mengganggu pelan. Oh ya, bagaimana kabar Sita? Maaf, aku ingkar janji. Aku belum sempat datang ke rumahmu karena hal ini. Sudah, jangan terlalu memikirkan itu. Jika baik-baik saja. Ya, meskipun setiap hari menanyakanmu. Tapi aku selalu meyakinkannya kalau kamu akan datang besok. Saat besok tiba, aku bilang kamu akan datang besoknya lagi. Begitu seterusnya. Jelasnya sambil terkekeh. Aku makin menunduk. Merasa tak enak hati. Namun mau bagaimana lagi? Keadaanku sendiri seperti ini. Oh iya, aku lagi cari Black Forest. Ada. Klienku sangat suka kue itu. Aku mengangkat wajah lagi. Ah, iya, ada. Saat aku pulang dari toko, kulihat Rafael dan ibunya sedang bersengkraman di ruang tengah. Aku merasa lega melihat wajah Rafael yang sudah tak semendung kemarin. Rupanya dia memang merindukan ibunya. Aku mendekat. Mereka berdua menoleh saat melihatku datang. Sudah pulang, Nak? Tanya ibu. Sudah, Bu. Saya ke kamar dulu ya. Mau mandi. Ucapku berusaha tersenyum. Rasanya masih saja sesak tiap kali melihat tatapan asing dari Rafael. Aku berlalu ke lantai atas di mana kamar kami berada. Guyuran air dari shower sedikit menenangkan.
meski bebanku tak sepenuhnya hilang. Usai mandi, aku duduk di depan cermin rias, berniat mengeringkan rambut. Di saat itu, pintu kamar terbuka. Wajah Rafael menyembul dari sana. Dia menatap arah lain saat pandangan kami bertemu. Aku pun kembali fokus pada hair dryer di tangan. Lalu, secara tiba-tiba, Rafael berdiri di belakangku. "Ngapain?" tanyaku. Dia bersedekap. Tunggu aku rindu tingkah tengilnya. Aku sangat ingin memeluknya. Saya cuma heran saja. Kenapa bisa menikah dengan perempuan sepertimu? Aku berbalik, menatapnya penuh selidik. Kenapa emang? Kamu perempuan aneh. Wajahmu sangat cantik, tapi kamu sangat cerewet. Aku berdecil diri. Lo bahkan tergila-gila sama perempuan aneh ini. Dan menurut gue, justru omongan lo itu yang aneh. Saya, kamu, aneh banget. Aku kembali menghadap cermin, melanjutkan aktivitas yang tadi tertunda, dan mengabaikan Rafael di belakangku. Masa? Dia bersuara lagi. Tahu? Sahutku ketus. Berdiri coba. Gerakan tanganku berhenti. Tatap Rafael penuh tanya melalui cermin. Ayo berdiri. Dia berucap lagi. Aku mendengkus, namun akhirnya berdiri juga. Apaan? Saya mau coba peluk istri saya. Boleh nggak? Mataku melebar. Ada yang tiba-tiba saja menyenang di pelupuk mata. Tanpa menunggu lama, air mata jatuh dari sana. Sontak ku peluk erat tubuh Rafael yang begitu kurindukan. Bersambung.